Halo semuanya, apa kabar kalian? Dan kali ini sudah tanggal 18 ya. Seminggu lagi sudah mau Natal ya kalian ya. Dan minggu depan kalian akan merayakan Natal. Semoga Natal pada tahun ini berjalan dengan baik dan kedamaian ada karena Tuhan telah datang ke dunia lahir untuk kita. Karena tujuannya adalah untuk menebus dosa manusia ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas lanjutan yang kemarin ya. Dan kali ini berfokus pada langsung kepada kelahiran dari Tuhan Yesus. Ya. Kelahiran dari Tuhan Yesus kalian bisa baca di Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Ya. Karena kelahiran Yesus yang mengunjungi orang paling pertama selain ayah ibunya, ada juga nanti gembala-gembala yang akan mengunjunginya ya. Jadi ceritanya berawal seperti ini ya. Pada zaman itu juga ada kaisar dari Roma ya. Nama kaisarnya adalah Kaisar Agustus ya. Jadi Kaisar Agustus itu minta untuk semua orang di seluruh dunia untuk mendaftar. Jadi kayak semacam sensus ya. Dan pada zaman itu masih hanya ratusan juta ya penduduk dunia kalau nggak salah. Dan belum semiliaran dan sebanyak sekarang. Ya. Dan waktu itu diadakan pertama kali saat waktu itu si Quirinius mulai jadi wali negeri di Syria ya. Dan semua orang itu mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya sendiri. Jadi daftar nama gitu. Dan Yusuf itu pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea. Nazaret di Galilea ke Yudea. Jadi dari Nazaret ke Yudea. Jadi lalu pergi juga ke kota Bethlehem ya. Jadi dari Nazaret sebenarnya dia pergi ke Bethlehem karena keluarganya ini sebenarnya berasal dari keluarga Daud ya. Karena Daud juga berasal dari Bethlehem ya. Dan itu tujuannya selain itu biar bisa didaftarin keluarganya ya. Si Yusuf Maria yang dibilang pacar atau tunangan, nggak tahu itu udah dinikahin atau belum, itu mengandung yang masih mengandung ya. Dan habis didaftarkan mereka mencari rumah penginapan ya. Dulu zaman dahulu belum ada istilah rumah sakit ya. Istilahnya paling kalau dokter dibilang tabib gitu ya. Tapi nggak ada ya, nggak ada orang yang mau membantu dalam persalinan, sehingga apalagi rumahnya itu penuh. Jadi pas mau masuk, tok tok tok, misi ada kamar kosong, nggak ada. Sebelah lagi, misi ada kamar kosong nggak ada. Oh, semuanya full, maaf nggak ada, semuanya udah penuh, udah pakai ya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencari satu kandang, dan kandang itu kosong, dan itu kandang domba ya. Dan akhirnya Maria melahirkan anak laki-laki dan dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Kain lampin itu kayak kain kain putih gitu, yang kainnya itu bau banget juga ya. Lampin ya, ditaruh di lampin itu kayak ini ada kain ya. Si bayi Yesus ini ditaruh di sini, terus diletakkan juga di semacam tempat di mana itu nanti akan ditaruh banyak makanan di situ ya. Makanan hewan lagi ya, karena nggak ada tempat penginapan. Dan di daerah itu kan ada para gembala yang tinggal di padangnya lagi menjaga kawanan ternak dombanya ya. Dan tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang dan cahayanya terang sekali. Dan malaikat itu berkata pada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin
dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Ya, jadi kayak gini. Ini malaikat datang nih di depan para gembala, ya kaget dong. Lah, kok bisa? Terus malaikatnya ngomong kalau Tuhan sudah lahir di kota Bethlehem dan dikasih tahu apa yang terjadi, yaitu anak itu dibungkus pakai kain lampin dan ditaruh di palungan ya. Kain lampin ya, sekali lagi ya, mohon maaf kalau tadi ada salah. Kain lampin itu kayak kain yang ngebungkus. Terus palungan itu tempat buat naruh makanan ya, saya tegasin lagi. Ya. Dan akhirnya mereka pada memuji Tuhan begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah itu malaikat-malaikat itu meninggalkan lagi ya, jadi mereka pergi lagi. Dan gembala-gembala itu saling bilang, yuk pergi ke Bethlehem dan melihat apa yang terjadi. Dan seperti yang diberitahukan Tuhan, dan mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, terutama untuk bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan mereka melihatnya dan memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan para gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka para gembala itu sambil memuji Allah dan memuliakannya karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat sesuai dengan apa yang dikatakannya kepada mereka. Ya. Jadi apa yang bisa ditangkap dari kali ini ya? Yang pertama ya. Kalian tahu kalau kalian lahir, kalian pasti pada di rumah sakit ya, walaupun pada nyatanya ada orang lahir tapi di kondisi yang tidak terduga, misalnya lagi di bencana tiba-tiba ada orang melahirkan, kan tidak terduga ya, kita tidak tahu apa yang terduga. Kalian mungkin yang sedang mendengarkan saya, mungkin kalian lahirnya di rumah sakit, dikasih perawatan terbaik buat kalian, itu biasa. Tetapi Yesus datang dengan cara yang tampaknya tidak biasa. Dia harus lahir di kandang domba, bayangkan. Dia lahir di kandang dengan kondisi kandang yang menurut kalian mungkin bau, tidak kotor, yang tidak bersih juga. Bayangkan saja. Tetapi dia mau datang. Dia mau datang ke dunia untuk kita orang berdosa, sehingga kita dapat diselamatkan oleh Tuhan melalui dia ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan video ini, dan pada kesempatan kali ini juga saya juga jangan lupa untuk mengucapkan Merry Christmas. Ya, bentar lagi udah Merry Christmas. Ya, dia lahir untuk kita, untuk menyelamatkan umatnya ya. Dan minggu depan mulai tanggal 25 nanti saya akan bahas kelanjutan setelah kelahiran Yesus yang disambut oleh para malaikat. Nah, ini yang gak biasa juga ya. Biasanya kan kalau kabar dikasih tahu ke medsos, anakku udah lahir nih, anakku udah lahir. Tapi kalau Yesus dikabarin pakai malaikat, itu luar biasa gitu ya. Dan nanti minggu depan saya akan membahas setelah Yesus lahir dan disambut oleh para malaikat dan didatangi para gembala, apa kelanjutannya ya. Jadi minggu depan berfokus lebih ke masa-masa kecil Yesus lah ya, dari umur 0 sampai 12 tahun ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa untuk minggu depan, dan semoga kalian tetap sehat ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.